Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Darsono. Saya di sini sebagai pemula ternak lele di Desa Ciawilor, Dusun Kaliwon 1, Kabupaten Kuningan. Di sini saya mencoba berwira swasta gitu, mencoba menggali potensi sumber daya alam sehingga menjadi sumber pendapatan saya sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini saya pengen memperdalam cara ternak lele. Awalnya saya berpikir untuk pemijahan, cuma kendala metode segala pelajaran maupun tekniknya saya belum pernah mencoba. Cuma saya simple mencoba pemula pembibitan benih yang besar dari ukuran sangkal. Ukuran sangkal itu mendekati lele gitu, mendekati pecel maksudnya. Jadi ada yang bilang di sini kan hampir ada 6 orang yang pernah mencoba, ada yang senior lah sampai 2 tahun 3 tahun mengembangkan usaha di sini. Saya sering sharing, sering ngobrol, sering berkomunikasi dan saling tukar pikiran sehingga saya tertarik untuk usaha di bidang ini gitu. Awalnya ada yang bilang katanya dari umur sangkal sampai ke pecel itu 30 hari sebulan, ada yang bilang 35 hari, ada yang bilang 40 hari. Cuma di sini saya mencoba, saya tanam ikan lele ini 300 kilo, dalam artian 3 kuintal gitu ya. Waktu itu saya nanam bibit sangkal ini perkiraan agak gede sih, jadi sangkalnya ukuran kira-kira sekilo ada yang 30, ada yang 28. Saya hitung tuh dari drum jerigen itu ya, rata-rata satu kilo itu isinya hampir 28 lah, rata-rata 28 ekor dalam 1 kilo sangkal itu. Sangkal tuh bibit? Iya, jadi bibit lele tapi bukan ukuran 9-12, di atas 19. Masih kecil segini? Enggak, kira-kira inilah jempol kaki gitu. Standar motor lah gitu. Jadi bibitnya besar sehingga untuk mencapai konsumsi buat pecel lele itu katanya dalam kurun waktu sebulan 30 hari, ada yang bilang 35, ada yang 40. Cuma saya ini umur, berarti saya mulai nanam tanggal 24 September. Sekarang 17 Oktober, berarti hampir 23 harian gitu. 23 harian ya lelenya segede gini. Hampir saya pikir emang udah mendekati panen sih. Cuma saya target saya umur 35 atau umur 40, 35 lah taksiran saya. Saya pengen langsung dipanen umur 35 hari ini gitu. Ada yang bilang katanya usaha ini 1:1 gitu. 1:1 tuh dalam artian kita nanam 1 kilo bisa jadi 2 kilo gitu. Cuma saya pikir kan saya sebagai pemula, ada yang bilang sih ini katanya ini bukan ideal, ini terlalu padat saya nanam 3 kuintal ini. Ada yang bilang untuk ukuran ini kolam? Ini ukuran kolam saya kan perkiraan 10 lebih lah, 10 meter setengah, taruhlah 10 meter, lebarnya 5 meter, 5 meteran lah. Untuk kedalaman kalau di sini kan ini agak tinggi nih, jadi agak ke bawah. Kalau dihitung di sini penuh nih air, berarti segini bisa jadi hampir 80 cm. Ke sononya agak dalam nih, jadi miring. Jadi di sebelah utara itu perkiraan hampir semeter 20-an. Ini kalau luber seperti ini nih. Kalau di luberan pula hampir 1 meter 30 cm, sininya bisa semeter. Nah ini saya rencana 2. Cuma saya sekat lagi, ini untuk yang kecil, ini yang LBG.
yang ini ke apa, ke pecel. Jadi kalau saya panen di sini, saya beli bibit lagi yang lebih murah, yang kecil sekian ribu di sini, yang dari sini besar pindah lagi ke sini. Jadi sistemnya tumpang sari. Istilah kalau petani tanaman ya tumpang sari. Mungkin petani perikanan ada yang bilang begitu tumpang sari. Saya juga kurang paham, pemula sih gitu. Cuma dalam ini saya mencoba menggali. Terus saya juga pengen mengembangkan, lihat orang memijahkan lele gitu, mijahin lele gitu dari indukan sampai pejantan. Terus katanya ada yang menghasilkan 30.000, 50.000 setiap satu indukan anak lele itu. Cuma saya tertarik lagi memperdalam ke situ lagi. Cuma dari segi simpel pemeliharaannya ya lele LBG seperti ini. Cuma kita membesarkan aja gitu, intinya membesarkan lele dari segede gini jadi segede gini lah gitu. Cuma kan ada yang bilang pakai ayam, ada yang bilang pakai telur, ada yang bilang pakai pelet, ada yang bilang iya, ada yang bilang pelet. Cuma di sini hampir rata-rata saya kunjungi, rata-rata hampir 80% teman-teman di sini lingkungan Ciawilor, rekan-rekan saya yang senior memakainya ayam tiren seperti ini. Ini belum ada 1 jam ini, belum ada 1 jam habis ini Pak. Ini belum ada 1 jam habis. Jadi kenapa metode saya digantung seperti ini? Awalnya saya tidak digantung ini. Cuma setiap 10 hari karena kolam saya ini tidak, bawahnya bukan tanah seperti ini. Cuma setelah ini saya pletur lagi, saya plester lagi. Jadi full beton lah, bawah beton, pinggir beton. Jadi mungkin saya khawatir dari 10 hari setelah 15 hari tidak dikuras itu amonia ke atas terus, banyak lele-lele yang mati gitu. Setelah 15 hari tidak dikuras, banyak lele yang mati. Nah 10 hari dari pengalaman saya banyak yang mati, oh berarti dari amoniak. Dari sistem pembuangan yang sebelah sono saya buang. Nah di situ ada kubangan buat penampungan lele yang setelah dipanen. Nah di situ setiap 10 hari sekali, berarti 2 kali saya bersihin. Tulang-tulang itu numpuk Pak, jadi tulang-tulang numpuk ke bawah, makanya saya alternatif sekarang digantung aja. Jadi setiap habis ya saya buang amoniak dari bawah juga tidak merusak pH air buat lele-lele, tidak mengganggu pergerakan lele-lele ini. Jadi pertumbuhan ya nggak ada sampah. Belum kita kan dari pohon-pohon tuh ada pohon-pohon bambu. Bagusnya sih ada yang bilang harus pakai paranet. Pakai paranet ini bukan berarti ini buat lele yang besar, cuma dalam artian segi paranet ini untuk menghindari daun-daun ini, daun-daun bambu. Kan kalau daun bambu itu turun, setelah turun dia langsung nyelam. Nah itulah katanya bikin lele kurapan gitu, istilah di sini di Kuningan lelenya budugan. Nah penyakit buduk ini lama-lama ntar ngerembet ke lele-lele yang lain gitu. Ada yang bilang seperti itu, cuma saya berpikir cuma katanya setelah praktek langsung di lapangan mencoba mencari dana, mencoba belajar. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Kalau hitungan 30 lah, 1 kilo itu 30 lele, berarti saya 30 kintal ini, 3 kintal ini, berarti 300 kilo. Berarti udah 9.000 lele ini jumlah keseluruhan ya, kalau 30 per kilo ya 9.000. Ya, 9.000 jadi dari lele. 3 kintal menjadi 9 kintal. Enggak, kalau 1 banding 2 berarti 3 jadi 6. Oh, jadi 6. Ya, ada yang bilang katanya situ. Yang bagus tuh jor-joran kita makan seperti itu kan setelah diistirahatin 1 hari tuh seperti itu lele tuh makannya kayak lele lapar. Lele ukuran segitu ya udah panen sih semestinya. Kalau kita langsung dihubungi ke bandar, ke tengkulak ya mungkin langsung disurvei, udah wayahnya gitu, udah waktunya dipanen. Karena dikhawatirkan kalau udah di atas kita buat konsumsi pecel melebihi
konsumsi pecel ya larinya agak murah, bapuk larinya gitu, istilah lele mah katanya. Saya juga mencoba mempelajari, mencoba memperdalam gitu segi makan dia seperti apa. Sebenarnya sih kalau potensi seperti ini yang penting kita ulet, Benar. kita rajin menggali. Apa sih membuat Pak Endang ini buat ternak lele? Motivasinya ya berawal dari keinginan untuk mencari nafkah menghidupi anak istri di kampung gitu. Saya kan berawal dari pedagang warkop gitu, warung kopi, Indomie rebus gitu. Saya juga di sisi lain awalnya numpang dari bujangan sampai sekarang numpang saya di warung kakak saya, nafkahi anak istri hasil kerja di kakak saya di Priuk. Cuma terbesit saya pengen mandiri, terbesit hati pengen dekat sama anak istri, anak saya kan 2, saya pengen apa adanya di kampung, tapi dengan apa adanya ini saya ada sumber penghasilan di kampung gitu, bukan sekedar kita lepas dari warung, terus kita di sini saya nganggur, terus saya jor-joran tidak belajar, tidak menggali segalanya ya. Semua juga kalau modal kita nggak tahu ilmu ya habis gitu. Bukan berarti saya jenuh mencari uang di Jakarta apa di luar kota, cuma pengen menggali belajar. Kalau kegagalan, saya juga kegagalan pernah mengalami. Saya pernah bikin warung sampai gagal 2 kali 3 kali. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini saya belajar. Kalau kegagalan ya bukan berarti Intinya mencoba menggali potensi diri sendiri dan mencoba terus belajar. Saya yakin orang yang tidak bisa kalau kita bisa belajar, mau belajar, sering sharing, kita sering komunikasi dengan para senior kita, insya Allah kita juga berhasil. Saya optimisnya ke situ gitu. Ya mudah-mudahan berkah aja gitu. Dalam artian kita punya rezeki sedikit tapi berkah, kita mencukupi kebutuhan nafkah anak istri, daripada kita pendapatan besar tidak berkah. Meskipun pendapatan besar nggak cukup gitu buat sehari-hari. Ya mudah-mudahan dalam ini saya lancar. Terus di sini juga belum kelar, cuma respon kedepannya, prospek kedepannya saya ini kelar jadi 3. Terus di situ saya di sebelah sono kebun pisang segala saya pengen ditebangin buat belajar memijahkan anak-anak lele bertelur, sehingga belajar insya Allah mudah-mudahan memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah. Ya, karena kan satu ini pas belakang rumah saya, cuma di sisi lain belum dibenteng, belum ini karena kendala biaya lah, dana gitu. Tapi mudah-mudahan di sini aman sih. Mudah-mudahan aman. Insya Allah aman. Ya seperti ini kerjanya Pak. Tiap hari kita nggak beli pelet ya mau tidak mau mencari ayam tiren. Kadang ayam petelur, kadang ayam sayur. Ya yang penting kita rajin pendekatan ke orang-orang yang jaga di kandang. Terus kita juga jelas bahwa ayam ini bukan untuk pemanfaatan ayam tiren ke makanan, bukan. Cuma kadang kalau si petugas dari kandang juga Bapak minta surat keterangan usaha bahwa dari desa menyatakan bahwa saya memelihara ikan, jadi pemanfaatan limbah dari ayam-ayam tiren yang mati, dari ayam sayur apa dari ayam petelur buat pakan ini dipercaya gitu, bukan menyalahgunakan ayam tiren buat dijual di pasaran, bukan. Ini buat konsumsi ikan seperti itu gitu. Bukan menyalahgunakan lah, intinya memanfaatkan gitu. Memanfaatkan limbah yang ini emang berbau, cuma dimanfaatkan seperti ini ya daripada dibuang. Nggak jadi masalah. Cuma daripada pelet sekarang kan yang 30 kilo profit hampir 340. Ya
kita duit dari mana gitu, duit segitu mah ya daripada kita beli pelet ya mau tidak mau sampai bau-bauan, sampai kita ngegodoknya, ada yang dibakar, cuma dibakar saya khawatir dekat tetangga itu, tetangga ini yang depan rumah dekat kolam ini, saya khawatir polusi udaranya ngeganggu kesehatan keluarga saya juga. Cuma saya akhirnya ya direbus, digebus, sekiranya udah empuk ya langsung dipakanin seperti ini. Habis Pak, ini setengah sejam aja habis tuh. Tinggal bulunya aja, kurang dari sejam kan tadi, cuma berapa menit tuh. 15 menit. Ya kadang saya kasih pakan tuh pagi jam 6 pagi, terus disambung lagi jam segini habis asar, disambung lagi kalau bangkainya agak banyak kan ya jam 1 malam sini, seperti itu. Demikianlah keterangan saya yang begini apa adanya, sesuai dengan faktanya sebagai petani pemula mencoba usaha berwira swasta, khususnya di pandemi yang berkepanjangan ini. Mudah-mudahan menginspirasi para pemirsa semua untuk mencoba. Awalnya tidak bisa, terus belajar, insya Allah kita saling belajar, mau belajar ulet, insya Allah akan berhasil. Semua juga dengan ketekunan, kesungguhan mempelajari sesuatu, insya Allah semua berhasil. Kun fayakun, yang penting kita ikhtiar, hasil cuma Tuhan yang menentukan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Arjun Arbet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang kedua Pak, kalau seandainya mau mampir silakan open. Saya juga bukan berarti bisa, dalam artian mungkin 10 harian lagi lah kita panen. Silakan kita open, kita sharing, kita untung berapa, kita nanam berapa, mudah-mudahan terinspirasi. Selamat mencoba, selamat bekerja, ulet, sukses. Arjun Arbet Channel, subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.